Ia bisa melihat tubuh Reno yang terlihat sempurna memasuki kamar mandi. Dengan santainya, Reno berjalan tanpa menggunakan penutup badan sedikit pun, hingga Alia bisa dengan jelas melihat tubuh atletis Reno. Alia menelan salivanya saat tatapannya melihat milik Reno yang menjuntai. Bayangan malam pertama mereka membuat bulu kuduk Alia bergidik. Bahkan, masih menyisakan rasa ngilu pada bagian sensitif miliknya. Alia segera mengeringkan rambutnya dan sedikit merias wajahnya dengan make up yang ada di atas nakas, memoles bibir tipisnya dengan lipstik. Setelah Reno selesai mandi dan bersiap, mereka menikmati sarapan yang diantarkan pelayan saat Reno tengah mandi tadi. Reno menatap leher Alia yang dihiasi dengan kalung berlian yang dia berikan sebelum acara pernikahan mereka. Penampilan Alia sedikit membuat Reno tenang. Dia bisa menyaingi kecantikan Natasha. Reno sangat sakit hati pada mantan kekasihnya itu. Baginya, sudah tidak ada lagi tempat untuk Natasha. Semua yang dia lakukan sudah mencoreng semua rasa cinta di hati Reno untuknya. Bagi Reno, Natasha bukan siapa-siapa lagi. Selesai sarapan, Reno mengajak Alia keluar dari kamar hotel, langsung menuju lobi hotel. Di sana sudah menunggu asisten pribadinya yaitu Aryo. Melihat kedatangan majikannya, Aryo langsung menghampiri mereka dengan mobil yang dia kenakan. Dia langsung turun dan membukakan pintu untuk majikannya serta Alia. "Kita langsung pulang," perintah Reno pada Aryo. "Baik, Tuan Muda," jawab Aryo. Mobil berjalan dengan santai, menembus kepadatan lalu lintas. Sesekali Alia menarik ke bawah baju yang dia kenakan, agar menutupi paha mulusnya. Dia belum terbiasa berpenampilan seperti itu. Mobil berhenti pada sebuah rumah mewah. Pagarnya terbuka dengan otomatis saat mobil sudah berada di dekat pagar rumah itu. Mulut Alia berdecak kagum saat melihat betapa luas dan besarnya rumah itu. Rumah bertingkat 2 yang bergaya modern, dengan desain yang sangat mewah. Alia bahkan belum pernah sekalipun memasuki rumah semewah itu. "Ayo turun," perintah Reno pada Alia yang masih terlihat takjub. Alia keluar dari mobil. Dia bisa melihat ke garasi mobil yang dipenuhi dengan mobil-mobil mewah. Alia tak menyangka jika Reno sekaya itu. Reno berjalan memasuki pintu utama rumah itu. Alia dengan cepat mengikuti langkah kaki Reno. Reno langsung memasuki rumah diikuti oleh Alia dengan ragu. "Ma, Pa," panggil Reno pada kedua orang tuanya. "Maaf Tuan, Nyonya dan Bapak ada di taman belakang," jawab Biinah pembantu rumah itu. "Ya sudah," jawab Reno. Kini, langkah kakinya langsung menuju taman belakang rumah. Alia juga berjalan mengikuti Reno. "Ma, Pa," sapa Reno pada kedua orang tuanya yang tengah duduk di kursi yang ada di taman belakang menghadap pada kolam renang yang ada di rumah itu. "Hei, sudah pulang sayang?" sapa Lastri pada anaknya. "Iya Ma," jawab Reno. Tatapan Lastri langsung tertuju pada Alia. Dia melihat Alia dengan tatapan tidak suka. "Ayo duduk Alia," panggil Gunawan, papanya Reno. "Baik Tuan," balas Alia sambil menarik kursi dan duduk bersama mereka. "Selamat datang di rumah ini Alia. Mulai sekarang, ini juga rumahmu," ucap Gunawan pada menantu barunya itu. "Terima kasih Tuan," jawab Alia dengan sungkan. Dia merasa sedikit lega. Ternyata di rumah ini ada yang bersikap baik padanya. Kenapa panggil Papa seperti itu?" "Mulai sekarang, kamu panggil dengan sebutan Papa," jawab Gunawan dengan cepat.
Jangan terlalu memanjakan Alia. Dia hanya istri pengganti bagi Reno, jawab Lastri dengan sedikit keras. Mama ini kenapa sih? Alia ini menantu satu-satunya kita. Kamu harus bersikap baik padanya. Kalau bukan karena dirinya, kita bisa dibuat malu. Harga diri keluarga kita akan hancur di mata semua orang, jawab Gunawan dengan tegas. Jawaban Gunawan membuat Lastri mendengus kesal. Kamu, Reno, jangan pernah mempermainkan Alia. Dia sudah sangat berjasa pada kita, ucap Gunawan pada anak satu-satunya itu. Baik, Pa, jawab Reno. Berjasa apanya sih, Pa? Alia ini dibayar untuk mau menikah dengan Reno, tidak gratis. Lagian, dia pasti merasa sangat bahagia bisa menikah dengan orang kaya seperti Reno. Mana ada sih orang miskin yang tidak tergiur dengan tawaran seperti itu. Lastri menyangkal ucapan suaminya. Apapun itu, yang terpenting Alia sudah mau menolong kita, tegas Gunawan pada Lastri dan juga Reno. Alia merasa tenang. Papa Reno bisa menerima kedatangannya di rumah itu. Setidaknya ada seorang yang bisa menerima kedatangannya di rumah ini. Pa, aku ke kamar dulu, pamit Reno. Ya, ajak Alia sekalian, biar dia tahu di mana kamarnya mulai sekarang, timpal Gunawan. Alia pamit, Pa, ucap Alia sambil mengiringi langkah kaki Reno memasuki rumahnya kembali. Reno langsung berjalan menuju lantai 2 rumah itu. Kamar Reno ternyata ada di lantai 2. Alia menatap sekeliling rumah saat mengikuti langkah kaki Reno menaiki tangga rumah itu. Semua perabotan yang ada di rumah itu terlihat sangat mewah dan juga mahal. Gaji Alia di WO selama sebulan mungkin tidak mampu membeli satu barang saja yang ada di rumah ini. Alia memegangi keningnya saat tanpa sengaja menabrak punggung Reno yang tiba-tiba berhenti di depan sebuah kamar. Jalan itu hati-hati, pakai mata, hardik Reno padanya. Maaf Tuan, jawab Alia dengan cepat. Mulai sekarang panggil aku Mas. Aku ini bukan majikanmu, jawab Reno sambil membuka pintu kamar. Alia terkesima saat Reno memintanya merubah panggilan padanya. Baik Mas, jawab Alia sambil menyunggingkan sedikit senyuman di wajahnya. Kamar Reno sangat luas. Ada 2 lemari besar yang ada di dalam kamar Reno. Ada juga sofa untuk duduk santai. Meja rias dihiasi dengan kaca besar yang berukiran sangat indah. Dipenuhi dengan barang-barang keperluan Reno yang tersusun rapi. Mulai dari parfum, deodoran, serta minyak rambut. Kamar Reno sangat bersih dan rapi. Semuanya tersusun dengan sangat pas. Ranjang besar yang menghiasi kamar Reno terlihat sangat nyaman. Aku ingin kamar ini selalu rapi dan bersih. Aku tidak ingin kamu memindahkan barang-barang milikku dengan sesuka hatimu, ucap Reno pada Alia. Maaf Mas, saya tidak membawa apapun. Bolehkah saya pulang untuk menjemput barang-barang milikku? Tanya Alia dengan pelan. Apa kamu ingin membawa baju-bajumu yang lusuh itu ke sini? Tidak perlu. Aku akan memberimu ATM. Kamu bisa membeli barang-barang baru. Aku tidak ingin ada barang yang tidak berkelas masuk ke kamarku ini, jawab Reno dengan tegas. Alia mendengus kesal. Sikap Reno yang semaunya ini sedikit membuatnya tertekan. Bukan hanya baju yang ingin dia jemput ke rumahnya, tapi dia ingin menemui ibunya yang tengah di rumah sakit. Tapi Reno sepertinya tidak akan memberikan dia izin. Mas, aku ingin ke rumah bukan hanya untuk menjemput barang-barangku, tapi aku juga ingin ke rumah sakit untuk menemui ibuku. Lagian, aku juga harus menemui bos tempat aku bekerja untuk memberikan cek pembayaran kemarin, jawab Alia. Itu masalah gampang. Untuk bosmu itu, pembayarannya bisa diantarkan oleh Aryo.
Dan masalah ibumu, dia sudah selesai dioperasi. Sekarang, dia dalam masa pemulihan. Nanti saja kita ke sana, jawab Reno dengan tegas. Apa Mas sudah mengetahui keadaan ibu saya? Apa dia baik-baik saja setelah operasi? Apa kamu tuli? Aku sudah menjelaskan dari tadi. Dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir lagi, sangkal Reno. Alia bernafas dengan lega. Ibunya sudah selesai dioperasi. Semuanya baik-baik saja. Itu bisa sedikit membuat hatinya lega. Siang ini, aku akan mengantarkan kamu ke mall untuk berbelanja. Sekarang, aku mau istirahat. Reno langsung merebahkan badannya di atas ranjang. Alia menatap Reno dengan canggung. Dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan di rumah ini. Biasanya, jam segini dia tengah asik bekerja di WO. Dia bahkan tidak punya waktu untuk istirahat. Yang ada dalam pikirannya hanyalah untuk segera memperoleh uang yang banyak agar bisa membahagiakan ibunya. Semenjak ayahnya meninggal, kehidupan Alia dan ibunya berubah drastis. Dia yang dulunya hidup mewah dengan ibunya, atas jerih payah ayahnya mulai berubah. Sepeninggal ayahnya, banyak tagihan hutang yang datang pada mereka, sehingga Alia dan ibunya harus menjual semua barang-barang berharga miliknya, termasuk rumah dan mobil serta isi di dalamnya. Semua tabungan terkuras habis untuk membayar hutang ayahnya. Perusahaan milik ayahnya juga terpaksa bangkrut. Hidup Alia dan ibunya mulai tak tentu arah. Alia yang baru pertengahan menjalani kuliah terpaksa keluar dan beralih menjadi tulang punggung keluarga. Untung saja dia mendapat pekerjaan di WO, sehingga Alia bisa mencukupi kehidupan dia dan ibunya. Karena perubahan yang sangat cepat itu, membuat ibunya drop dan sering sakit-sakitan. Ibunya tak bisa menerima keadaannya yang menjadi miskin seperti itu. Dia juga merasa sedih karena harus melihat Alia susah payah bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Alia meraih handphonenya saat mendengar seseorang menghubunginya. Halo bos, sapa Alia pada pemilik WO yang menelponnya itu. Kamu kemana? Kenapa jam segini belum juga datang ke kantor? Ayo cepat datang ke sini, ucap bosnya dengan suara nyaring. Baik bos, nanti saya akan datang ke kantor, jawab Alia. Jangan lama-lama Alia, saya harus segera menerima pembayaran atas pesanan kemarin. Baik bos, ceknya sudah ada sama saya. Jadi bos tidak usah khawatir, jawab Alia. Ya sudah, aku tunggu kamu di kantor. Alia menarik nafas saat telepon itu terputus. Bagaimana caranya dia pergi ke kantor? Jelas-jelas Reno melarangnya tadi. Dia bilang Aryo yang akan mengurus semua itu. Tapi kapan? Dia malah tertidur dengan pulas, sunggut Alia saat melihat Reno sudah tertidur dengan pulas. Alia tak berani membangunkan Reno. Dia memutuskan untuk keluar dari kamar itu, lalu turun ke lantai 1. Perutnya juga sudah sangat keroncongan. Dia hanya sedikit makan saat sarapan di hotel tadi. Langkah kaki Alia menuruni tangga menuju lantai 1. Dia langsung menuju dapur. Di sana, Biina tengah asik bekerja di dapur. Non butuh sesuatu? Tanya Biina saat melihat Alia mendekati dapur. Aku lapar, Bi. Apa ada sedikit makanan? Tanya Alia pada Biina. Non tunggu di meja makan saja. Bibi akan menyiapkannya, jawabnya dengan senyuman di wajahnya. Makasih ya, Bi. Alia langsung berbalik dan duduk di meja makan. Tak lama, Biina membawa makanan dan menghidangkannya di meja makan. Silahkan makan, Non, ujarnya, lalu kembali ke dapur. Alia langsung mengambil piring dan mulai makan. Perutnya sudah sangat keroncongan. Saat tengah asik makan, dia dikejutkan dengan suara mama mertuanya.
Enak ya, makan tinggal makan, seakan ini rumah kamu saja, ucap Lastri menghampiri Alia yang tengah makan. Alia langsung berdiri kaget saat mendengar suara mertuanya. Maaf Nyonya, tadi saya hanya makan sedikit di hotel, jawab Alia. Alasan saja, bilang saja kalau kamu tidak pernah makan enak. Habis makan, jangan hanya berleha-leha. Bantu Biina berberes rumah. Jangan beranggapan ini rumahmu. Kamu hanya menumpang di sini, jawab Lastri dengan wajah tak suka. Alia hanya mampu menganggukkan kepalanya. Dia tahu posisinya. Mama Reno tidak suka padanya.